Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Samuel 1. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami karena berkat-Mu hingga kami boleh bertahan hingga sampai detik ini. Karena berkat-Mu Engkau yang menjagai hidup kami dengan baik sehingga saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman dan berkarya di dalam hati kami hingga kami boleh memahami akan firman Tuhan dan menjadikan kehidupan kami semakin lama semakin berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Biarlah dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 hingga ke-18. Mari kita baca. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di dekat kursi tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan dan minum, dan mukanya tidak muram lagi. Perempuan yang menangis, yang mencurahkan isi hatinya di dalam bait suci, yang berdoa sedemikian lamanya karena dia menceritakan penderitaannya kepada Tuhan. Seluruh penderitaannya dicurahkan semua kepada Tuhan. Sambil umi-umi, sambil menangis. Tapi dia tidak mengeluarkan matanya, air mata sama sekali. Sehingga Eli di sini menjadi salah paham dan mengira dia mabuk dan berkata, kamu itu kenapa mabuk? Janganlah mabuk lagi. Tapi wanita itu berkata, Tuhan, aku ini sangat-sangat sedih. Aku tidak mabuk. Aku tidak minum minuman keras. Aku melakukan ini semua karena aku sedang curhat kepada Tuhan. Aku sangat-sangat sedih. Kau jangan menganggapku sebagai wanita jahat.
Karena sekarang ini aku lagi curhat pada Tuhan, menceritakan kesedihan hatiku, kesusahan hatiku. Setelah Eli melihat bahwa sebetulnya wanita ini tidak mabuk, dia berkata, "Oh, pergilah dengan selamat, karena Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Ibu-ibu penasaran siapa wanita itu? Kenapa dia menangis dan berdoa lama sekali di bait Allah? Wanita itu bernama Hana. Dia adalah istri dari Elkana. Istri? Ya. Dan dia bukan satu-satunya istri Elkana. Karena pada kenyataannya Elkana memiliki istri lagi, istri kedua, dia istri pertama. Istri keduanya bernama Penina. Karena Hana tidak bisa memberikan anak kepada Elkana, akhirnya Elkana menikah lagi dengan Penina, dan Penina mampu memberikan anak yang banyak bagi Elkana, laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Penina dengan fakta yang mampu memberikan anak banyak buat Elkana, membuat dia jadi sombong. Satu lagi hal, bahwa rupanya sebagai istri kedua dia merasa bahwa Elkana hanya mengasihi Hana saja. Dia tidak mendapatkan kasih Elkana. Itu sebabnya dia berupaya selalu menghina Hana, selalu menyakiti hati Hana. Dia mengekspresikan rasa sakit hatinya dengan menyiksa perasaan Hana. Setiap tahun pada saat mereka datang ke kota Silo dan memberikan korban persembahan, setelah korban persembahan dibagi-bagi, Penina mendapat satu bagian, seluruh anak Penina itu masing-masing dapat satu bagian. Dan Hana cuma mendapat satu bagian karena Hana tidak bisa memiliki anak. Hana mandul, itu sebabnya dia dapat satu bagian. Realitas ini sangat menyakiti hati Hana, bahwa Penina mendapatkan banyak sekali dan bagian, yaitu Penina dan anak-anaknya, tapi Hana hanya dapat satu bagian. Penina yang sakit hati melihat kondisi seperti ini, dia semakin menghina Hana. Pada kondisi seperti ini, Penina semakin gencar menghina Hana dan menyakiti hatinya. Sehingga pada suatu saat Hana sudah tidak mampu lagi mengatasi rasa sedih hatinya, rasa hancur hatinya karena penghinaan Hana, penghinaan Penina. Akhirnya dia hanya menangis dan tidak mau makan. Elkana yang melihat Hana yang bersedih, dia bilang, "Sudahlah, jangan sedih. Kamu tuh gak punya anak, gak apa-apa. Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Kamu memilikiku, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu lagi memiliki anak laki-laki." Tapi Hana sedih banget. Tapi dari kejadian ini kita bisa melihat Elkana tidak mengetahui bahwa sebetulnya Hana sedih itu karena
dia selalu dihina Penina. Ternyata Hana tidak mau menceritakan kepada Elkana. Mungkin di antara kita pasti pada heran ya. Wah, apalagi mendapati fakta bahwa Hana itu kan istri yang dikasihi Elkana toh. Dia bisa bilang, ya itu Penina suka menghina aku loh, Mbak tolong kasih tahu dia, marahin dia biar dia nggak menghina aku dong. Aku sedih nih dihina sama Penina. Dia nggak pernah bilang. Dia tidak pernah mengadukan perlakuan yang buruk yang dilakukan Penina kepadanya. Yang dia lakukan hanya menangis dan tidak sanggup makan. Sehingga Elkana mengira bahwa Hana sedih karena dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Sehingga dia menghiburnya. Nggak apa-apa, nggak usah punya anak laki-laki, nggak apa-apa. Memilikiku sebagai suami yang mengasihimu itu cukup. Penina terus saja menghina Hana. Pada saat Hana mencapai titik batas kemampuan dia untuk menahan rasa sakit, apa yang dia lakukan? Paginya dia pergi ke bait Allah dan dia menangis di situ, mencurahkan seluruh isi hatinya dan berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan aku, tapi memberikan hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepadamu. Doa yang juga sekalian nasar yang dilakukan Hana kepada Tuhan. Itu membuat saya juga tidak paham, ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu juga gak paham ya. Bisa bayangin gak sih, seorang anak itu sangat-sangat didambakan oleh seorang wanita. Tapi bagaimana Hana memberikan nasar kepada Tuhan, kalau Engkau memberikan aku anak, kalau Engkau mengingatku, kalau Engkau mengizinkan aku untuk hamil dan melahirkan anak, kalau Engkau memberikan aku anak laki-laki, aku akan berikan kepadamu ya Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa dia cuma ingin lihat, dia ingin Tuhan memandangnya, Tuhan melihatnya, Tuhan mengingatnya dan mengasihinya. Akhirnya setelah dia selesai berdoa dan Elia berkata, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dengan perkataan Elia ini, dengan perkataan Nabi Eli ini, maaf ibu-ibu, namanya Nabi Eli. Dengan perkataan Nabi Eli ini, dia pulang dengan penuh sukacita. Walaupun dia belum mendapatkan bayi di dalam kandungannya, walaupun dia hanya mendapatkan janji dari Nabi Eli, tapi dia pulang dengan penuh sukacita. Dia pulang dengan berseri-seri, mukanya tidak muram lagi, dan dia makan dengan banyak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana bisa seorang wanita yang menderita bertahun-tahun, sedih bertahun-tahun, kesedihannya sirna begitu saja dengan janji dari Nabi Eli bahwa Tuhan akan memberi dia
seorang anak. Tapi itulah Hana. Dia sangat memegang. Dia sangat percaya penuh pada janji yang diberikan oleh Eli bahwa Tuhan akan meluluskan apa yang dia minta. Akhirnya Tuhan pun memberikan dia anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Dan setelah lepas susu, Samuel akhirnya diserahkan kepada Nabi Eli untuk dibesarkan, dididik sehingga bisa melayani Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, dari penderitaan Hana ini, satu, meskipun dia menderita penghinaan, Hana tidak membalas Penina dengan mengadukannya kepada Elkana. Di sini kita melihat bahwa Hana sangat-sangat menjaga ketenteraman rumahnya meskipun dia harus menderita. Yang kedua, dia tidak menceritakan, dia tidak mengadukan apa yang Penina lakukan kepada dia. Tapi dia menyerahkan, tapi dia mencurahkan perasaan hatinya kepada Tuhan. Dia ungkapkan seluruh rasa sakit hatinya di dalam doa. Untuk waktu yang sangat lama dia curahkan semua detail rasa sakit hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Kita melihat bagaimana perasaannya sangat dekat kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa mengekspresikan duka hatinya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, setelah kita melihat kedekatannya dengan Tuhan, kita melihat suatu hal yang sungguh-sungguh sangat ajaib, ialah bagaimana cara Hana bersyukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia menyerahkan anak idamannya ini kepada Tuhan. Itulah besarnya ekspresi rasa syukur yang ada di dalam hati Hana kepada Tuhan. Akhirnya ini semua menjadi pelajaran bagaimana Hana di dalam menjalani kehidupan untuk kita juga menjadi masukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kepekaan dan kepedulian Hana terhadap lingkungannya. Dia tidak mau memperjuangkan rasa sakit hatinya dengan mengadukan kepada Elkana kelakuan Penina yang selalu menyakiti hatinya selama bertahun-tahun. Yang kedua, dia memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana ekspresi yang luar biasa dari Hana untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Keindahan perilaku Hana ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dia yang memperhatikan Hana, bagaimana dia hidup, bagaimana dia berperan di dalam keluarganya, bagaimana dia menjaga keharmonisan rumahnya. Itu akhirnya menggerakkan Tuhan untuk memberikan Hana anak lagi. Tuhan memberikan Hana 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sehingga Hana tidak sedih lagi, sehingga Hana tidak bersusah hati. Walaupun dia kehilangan Samuel karena dipersembahkan sebagai ekspresi rasa syukurnya pada Tuhan, Tuhan lebih mengasihi Hana dengan memberikan 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Inilah ibu-ibu pelajaran yang bisa kita petik dari Hana. Bagaimana dia menghadapi tantangan hidupnya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam kita menghadapi tantangan yang luar biasa, dalam masa pandemi ini, segala kesulitan, kita akan mengambil inspirasi dari Hana dalam keteguhannya, dalam kekuatannya, dan kepercayaannya kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Teladan Hana
Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau tanam, yang Engkau ada di dalam hati kami, yang eksis dalam hidup kami, yang akan mengajar kami untuk boleh belajar melalui kehidupan dan teladan Hana, sehingga kami menjadi Hana-Hana yang baru, yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu. Shalom.